Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf diganggu ini Pak. Sama-sama. Di sini mungkin Bapak saya akan menjalankan tugas ya sebagai CGP terkait modul 3.1 di mana saya harus mewawancarai dua kepala sekolah. Mungkin di antaranya Bapak, terima kasih atas waktunya dan idenya. Di sini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Tapi sebelumnya mungkin boleh saya tahu Bapak sudah berapa lama Bapak jadi kepala sekolah? Jadi kepala sekolah sudah 14 tahun. Sudah sangat lama ya Pak dalam bertugas jadi kepala sekolah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini ya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Barusan tentang identifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Ya, baik. Kasus-kasus seperti ini ya di setiap sekolah karakternya memang beda-beda. Yang sudah alami sudah 4 ke 5 sekolah yang sekarang saya pegang. Ya macam-macam ya. Untuk mengatasinya yang sering saya lakukan, satu diinventarisir, setelah diinventarisir yang kedua diajak bicara face to face, maksudnya secara personal juga secara umum. Setelah itu baru diadakan tindak lanjut. Ada yang berupa ya lebih sering banyak ke personal, pribadi atau khusus begitu. Termasuk di dalamnya sering juga terpengaruh oleh keadaan keluarga. Etika, kemudian moral biasanya terpengaruh, satu oleh keadaan keluarga, kedua lingkungan, yang ketiga juga kebersamaanmu. Kadang-kadang terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu dari situ ada yang satu masalahnya diatasi atau dengan bersama-sama. Ada juga yang ada kekhususan. Memang di setiap organisasi, di setiap lembaga, di setiap memang beda-beda. Tapi saya yakin semua pun mesti ada solusinya. Yang paling penting sebagai pemimpinan harus yang punya kedekatan. Satu secara umum, kedua secara personal. Dua-duanya juga saling mempengaruhi. Insya Allah dengan seperti itu, maksudnya tidak selalu harus dengan tindakan formal, tetapi banyak juga yang informal, maksudnya ke keluarga. Itu barangkali yang pernah saya lakukan. Terima kasih mungkin ya Bapak. Iya, sama-sama. Inventarisirnya dengan fakta-fakta seperti itu ya Bapak. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar gitu ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya, seperti apa keputusannya Pak? Pengambilan keputusannya seperti itu Pak. Kadang dilema, betul, tetapi dilema tersebut sebetulnya ya tidak dimaknai negatif. Perbedaan kepentingan, perbedaan personal, perbedaan perilaku harus dimaknai sebagai suatu keragaman.
Nah, keragaman di sana tidak mesti menjadikan suatu hambatan untuk memajukan sekolah atau mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini kata kuncinya yang tadi, ada yang perlu pendekatan secara umum bersama-sama, berlaku tata tertib dan layak yang berlaku untuk umum, tetapi di balik itu sering juga dilema ketika eh, A bagus, B bagus, tetapi A dan B ternyata saling berbenturan. Nah, berbenturan hal itu jangan dimaknai suatu yang bakal menghambat, tetapi insya Allah dengan cara wawancara, dengan cara pendekatan, bahkan sering terjadi diambil secara ya non formal lah, sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi. Kalau dengan laki-laki sambil ngopi itu pun bisa bersama-sama, atau kalau satu sekolahnya ya bisa dengan cara makan bersama gitu, ngaliwat dengan yang sama saja lah di sekolah, sehingga terjadi jalinan kekeluargaan, jalinan kebersamaan. Nah, di sana bakal ketemu yang tadinya A dan B, bahkan mungkin juga dengan C, tiga sama-samanya ataupun dua baik, tetapi yang baik ini berbenturan. Nah, berbenturan di sana bisa saja dengan ya yang tadi, dengan hati-hati. Nah, artinya tidak gerasak gerusuk gitu, dicari mana yang tepat, kapan, di mana, dan dengan siapa. Nah, itu harus tepat. Kapan, di mana, dan dengan siapa. Tidak diperlakukan bahwa guru itu sekali-kali betul diperlakukan sama rata, tetapi sewaktu-waktu harus diperlakukan secara personal, sebab karakter orang di sana sering, oh si A karakternya seperti ini, oh si ini pantesan karakternya seperti ini, ternyata ada hal yang lain. Nah, dari sana baru sebagai pemimpin mengambil kebijakan. Insya Allah semua bakal terakomodir dan merasa diakui. Itu barangkali Komunikasi apa ya? iya, kunci. Nah, di komunikasi ya, ada komunikasi secara bersama-sama, ada komunikasi secara personal. Betul, komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, Baik. jadi Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa? Langkahnya yang pertama yaitu tadi, diamati dulu, terus kedua didengar, yang ketiga dikomunikasikan. Jadi tetap kata kunci nama, insya Allah segala sesuatu dengan komunikasi. Tetapi itu tadi, komunikasi pun harus harus tepat dan bijak. Tidak karena diutamakan komunikasi selalu aja ngomong, enggak, harus cara tepat, kapan, di mana, dan dengan siapa. Terus caranya atau tekniknya seperti apa juga harus diperhatikan. Itu langkah-langkahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya dilema etika yang Bapak rasa yang saya rasakan paling efektif itu tidak selalu formal. Kata kuncinya tidak harus selalu formal dalam rapat dinas guru, rapat dinas itu enggak, tetapi juga personal, atau bahkan mungkin juga kekeluargaan gitu. Ketika ada sedikit sakit atau apa, berkunjung ke rumahnya gitu, berkunjung
Tidak harus formal. Kedua, ketika sesuatu ada gitu dengan keluarganya juga ada sekarang punya medsos. Semua pasti punya medsos. Medsosnya dicatat, maksudnya disimpan gitu. Ketika ya saling menyapa aja lah antara suami sebagai guru atau istri sebagai guru, kalaupun dia bukan secara formal adalah anggota dari organisasi itu, tetapi dia sebagai keluarga itu pun sangat berpengaruh. Artinya kekeluargaan, termasuk dengan anaknya. Ya. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan gitu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangannya? Ya betul. Ini agak sedikit berat dalam artian bukan berarti dimaknai sebagai berat. Etika moral untuk di sekolah, tantangan yang paling utama adalah berhadapan dengan pengaruh lingkungan. Anak atau guru, anak sekali lagi siswa sebagai siswa ataupun guru berbeda tempatnya atau tempat tinggalnya. Si A berada di sekitar umpama lingkungan pesantren, sementara si B berada di sekitar lingkungan dekat dengan pasar, ataupun si C justru rumahnya atau tempat tinggal berada di sekitar tempat kampung pertanian. Nah, kadang-kadang yang terlalu fanatik, tetapi sekali lagi itu bukan jelek. Yang terlalu bagus bukan fanatik lah dalam tanda kutip. Bagus umpamanya kepedulian terhadap agamanya atau ketaatannya yang lebih tinggi terhadap agama sehingga terkadang berbenturan dengan etika yang di perilaku yang umum. Nah itu betul tantangan. Tetapi tantangan itu jangan dimaknai sebagai wah ini apa ini enggak. Hadapi aja dengan tenang, kemudian ya seperti tadi komunikasikan, kemudian beri pemahaman, dan yang paling utama sebagai pimpinan kadang-kadang kita harus mau masuk ke lingkungan seperti itu dalam artian sehingga kita juga menambah wawasan, menambah pemahaman gitu. Sehingga ketika kita sudah masuk kemudian memahami, memaklumi tentang keadaan tersebut, insya Allah dari semua itu tidak harus menjadi hambatan. Tantangan oke ya, teori saya justru kita akan lebih dewasa, lebih matang berucap, berpikir, bertindak dan berucap justru karena tantangan. Kuncinya tantangan jangan dianggap suatu hambatan yang dapat menghambat. Justru tantangan harus dijadikan sebagai pemacu bagaimana supaya kita lebih dewasa atau lebih matang tadi. Sekitar itu. Sama. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu ya, sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung bertindak? Bagaimana prosedurnya itu, Pak? Itu tergantung konteksnya. Ya. Tidak mesti harus dijadwal, harus diformalkan. Hari tanggal sekian gurunya enggak. Kadang itu juga bisa, tetapi dalam teknik formal. Yang kedua, kadang ya kalau spontan bisa, tetapi makanya tadi saya katakan tergantung konteksnya. Ketika konteksnya itu dipahami, dimaknai, atau umpama tema menurut pemahaman kita, ini mah harus segera urgent.
Nah, saat itu juga, tetapi sama sih, harus hati-hati. Kalaupun urgen, kalaupun harus segera, tidak berarti harus berasa kusuk. Tetap harus dipikirkan dengan cara yang matang. Kemudian ini ya kendalikan emosi. Maksudnya kendalikan sebelum mengendalikan orang lain. Teori saya, kendalikan dulu diri kita. Itu kuncinya. Jadi tergantung Tergantung ya Bapak. urgennya atau tergantung konteksnya. Ya. Ini kalau dipandang, oh ini mah bisa lah minggu depan atau terus ini mah perlu dikaji dulu ini sebab asbabul nujumnya bagaimana gitu. Iya Bapak. Untuk selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang sangat menentukan yaitu tadi cara, waktu, dan tempat. Caranya bagaimana, waktunya kapan, harus tepat. Kemudian caranya juga bagaimana. Tidak mesti mungkin ada yang sama, mengatasi si ini mah seperti ini si A mah, si B mah harus seperti ini. Terus waktunya juga kapan yang perlu kita layani. Ini tepatkah hari ini, tepatkah jam seperti ini, atau tepatkah saat-saat seperti ini. Umpama si A itu sedang punya masalah tadi itu tidak tepat, makanya ya itu tadi harus tadi pengambilan keputusan dalam kasus yang membantu faktornya mempermudah. Faktornya itu yang mempermudahnya, satu, karakter orangnya, dua, pengaruh lingkungannya. Dan memang orang-orang itu sebagai makhluk sosial ya pasti beda lah, nggak mungkin. Kalaupun ada kesamaan, nggak mungkin lah sama persis. Oleh karena sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin persis, nah penanganan juga yaitu yang paling berpengaruh itu tadi, lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat. Harus tepat timingnya. Faktor yang mempermudahnya ya timingnya caranya harus tepat. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ya dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, pengalaman itu sangat-sangat berharga. Ya. Betul. Ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Selama belasan tahun memimpin suatu lembaga atau sekolah, bahkan berbagai sekolah lagi, tidak di satu sekolah, ada beberapa sekolah, terus organisasinya pun beda-beda, maksudnya lembaganya gitu ya, pasti ada perbedaan. Bagi saya semua pengalaman teorinya insya Allah dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai wawasan, banyak membaca, banyak mendengar, tidak harus umpamanya guru harus mendengarkan kepala sekolah atau siswa mendengarkan guru, enggak. Sebagai pimpinan pun harus mampu mendengarkan. Nah, setelah didengar dikaji, yaitu sangat-sangat berharga. Insya Allah Ibu sebagai guru penggerak, makanya ya saya percaya calon guru penggerak, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak mengkaji, ya jelas itu mah banyak-banyak belajar. Insya Allah dengan pengalaman seperti itu bakal terbentuk di diri kita, terbentuk satu adalah kematangan. Kembali kepada yang tadi, kematangan berpikir, kematangan bertindak, dan kematangan berucap. Berpikir, berucap, dan bertindak. Kalau cik agama mah barangkali antara hati, antara ucapan dan pikiran, termasuk aplikasi pengamalan itu sama 3 dimensinya.
berpikir, berucap, dan bertindak. Hati, ucapan, dan aplikasi pengalaman. Insya Allah banyak orang justru lebih matang, lebih arif. Kalau dalam bahasa lain, lebih arif, lebih bijak, justru karena terpaan pengalaman. Makanya jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, cari pengalaman dari berbagai hal. Tidak berarti bahwa pengalaman itu harus yang baik, yang jelek pun ketika menimpa kita tidak mustahil dari sana ada hikmah. Iya. Nah, itu barangkali. Ya, mungkin Bapak terima kasih atas waktunya, dan saya yakin dengan perbincangan kita pada hari ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk saya, Bapak. Ilmu yang telah Bapak berikan semoga bermanfaat, Amin. dan doakan mungkin oleh Bapak semoga saya kedepannya bisa menjalankan tugas sebagai seorang pendidik dengan baik dan benar, gitu ya Pak. Baik, saya dukung, saya bantu sebatas kemampuan dalam tanda kutip. Maksudnya bukan berarti saya lebih bagus bakal enggak. Maksudnya sebagai pimpinan saya dukung, saya bantu, dan insya Allah niati dengan tulus dan ikhlas, dan tentunya di hati tumbuhkan semangat, dan semangat. Kemudian apapun tugas yang kita hadapi dengan enjoy. Maksudnya ya soal umpamanya sibuk, capek, dan mesti di semua bidang pun bakal ada capeknya. Tetapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, sekali lagi saya dukung, saya doa, insya Allah saya bantu yang saya mampu. Insya Allah ibu menjadi guru profesional. Amin ya Allah ya Bapak. Insya Allah. Terima kasih ya, Iya, Bapak. sama-sama. Terima kasih atas Sama-sama. waktunya, Yuk, Bapak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.